Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang salah satu bisnis yang telah kami buat yang bernama momfrozenfood.id. Pertama, saya akan memperkenalkan dulu dari masing-masing anggota. Yang pertama yaitu saya sendiri, Ismawati Melanasari, selaku ketua tim. Lalu yang pertama saya akan mengenalkan tentang momfrozenfood. Novel purpose yang saya buat yaitu suatu website yang bernama momfrozenfood.id dalam bidang makanan yang berbentuk frozen food. Momfrozenfood.id diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dunia teknologi digital untuk dapat membantu perekonomian bagi UMK dan UMKM serta mendukung ketahanan pangan di Indonesia tanpa khawatir adanya kontak fisik antara pembeli dan penjual. Momfrozenfood.id dirancang karena mengingat akan makanan dalam bentuk frozen food kini banyak diminati banyak masyarakat, terutama di tengah pandemi saat ini karena selain praktis dan sehat, makanan jenis ini dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama. Maka dari itu, momfrozenfood.id menyediakan berbagai olahan frozen food dengan proses transaksi yang aman antara penjual dan pembeli saat pandemi COVID-19. Selain itu, banyak para penjual makanan beku seperti frozen food saat ini yang mengalami kesulitan dalam pemasaran produknya, dan jika hal itu terus dibiarkan akan mempengaruhi perekonomian mereka. Dengan adanya website momfrozenfood.id ini dapat membantu para produsen makanan beku untuk memasarkan produknya sehingga mereka tetap mendapatkan pemasukan. Lalu, adapun sasaran pelanggan yang kami tuju salah satunya yaitu ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga menjadi sasaran bisnis momfrozenfood.id ini karena frozen food sangat cocok untuk ibu-ibu di rumah yang tidak memiliki waktu luang untuk memasak. Selain itu, frozen food merupakan alternatif lain untuk ibu rumah tangga yang tidak dapat pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan masakan seperti sayuran ataupun lauk pauk dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan mereka untuk tidak keluar rumah untuk sementara waktu. Dengan adanya momfrozenfood.id, para konsumen dapat bertransaksi secara online. Area yang menjadi target ideal jangkauan bisnis ini yaitu wilayah Jabodetabek, mengingat wilayah tersebut lebih dominan dan lebih familiar dengan belanja online serta sosial media. Selain itu, Jabodetabek juga merupakan wilayah dengan UMK dan UMKM serta penyebaran COVID-19 yang cukup besar, sehingga momfrozenfood.id akan menjadi alternatif untuk mereka berbelanja online. Nah, di slide selanjutnya ada cara pelanggan dalam menemukan informasi seputar momfrozenfood.id. Yang pertama yaitu dengan mencari informasi dengan bertanya ke orang sekitar atau teman. Lalu yang kedua, para pelanggan bisa searching di Google. Yang ketiga, dengan mencari produk atau jasa lewat media sosial. Yang keempat, dengan datang ke event atau workshop tertentu yang menyediakan info voucher bisnis atau produk yang dicari. Yang kelima, dengan mensurvei produk-produk yang telah ada sebelumnya untuk dibandingkan dengan produk atau jasa kita. Lalu adapun hal-hal yang membuat pelanggan kecewa, kesulitan, atau mendapatkan masalah terhadap jasa website. Yang pertama yaitu dengan pelayanan dalam transaksi yang kurang maksimal. Yang kedua, pengoperasian jasa yang dibuat di website terlalu susah dan sulit dimengerti. Yang ketiga yaitu harga yang ditawarkan lebih tinggi daripada harga pasar. Yang keempat, ketidaksesuaian produk dengan gambar yang ada di dalam website. Yang kelima, penawaran yang diberikan tidak memberikan dampak apa-apa. Nah, momfrozenfood.id memiliki solusi untuk mengatasi permasalahan di atas yang sering pelanggan rasakan tersebut dengan cara yaitu yang pertama, harganya lebih terjangkau. Lalu yang kedua, respon dari penjual-penjual yang baik dan cepat. Lalu yang ketiga, tetap melayani dengan sopan untuk pelanggan yang banyak bertanya. Keempat, memberikan diskon untuk jumlah pembelian yang cukup banyak. Yang kelima, produk yang ditawarkan
dalam website sesuai dengan gambar aslinya. Yang keenam, adanya tutorial untuk mengoperasikan website agar lebih mudah digunakan. Nah, di sini ada pun tujuan dari pembuatan website momfrozenfood.id. Dengan website momfrozenfood.id, maka para konsumen dapat membeli olahan frozen food hanya dari gadget yang mereka punya tanpa harus pergi ke tokonya langsung. Selain itu, dengan adanya website ini akan memudahkan para konsumen dalam bertransaksi dengan cepat dan mudah. Produk yang dikirim pun akan tetap aman dan higienis hingga ke tangan konsumen. momfrozenfood.id juga memberikan wadah bagi UMK dan UMKM yang ingin memulai bisnis dalam bidang khususnya frozen food. Keunggulan dari momfrozenfood yaitu yang pertama, dalam website momfrozenfood.id banyak memberikan diskon dalam jumlah yang cukup besar. Lalu yang kedua, momfrozenfood.id tidak hanya website yang digunakan untuk proses jual beli, namun di dalamnya juga menyediakan suatu video-video yang menjelaskan bagaimana cara memulai bisnis dalam bidang pangan bagi UMK dan UMKM. Yang ketiga, lebih terjangkau dan data yang digunakan sesuai dengan data domisili pelanggan. Strategi pemasaran momfrozenfood.id. Strategi marketing yang kami gunakan yaitu dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook yang saat ini banyak diakses para masyarakat untuk menjangkau pelanggan untuk membeli produk yang ada di website kami dan juga UMK atau UMKM yang ingin menjual produk mereka. Dengan memanfaatkan fitur promosi yang ada di Instagram seperti IG Ads atau FB Ads hingga dapat menjangkau para konsumen dan para UMK atau UMKM. Selain itu, kami juga akan memperkenalkan website tersebut kepada orang-orang sekitar seperti teman, keluarga, dan saudara agar website ini dapat dikenal oleh banyak orang. Nah, di sini ada laporan keuangan momfrozenfood.id dalam satu tahun terakhir. Yang pertama yaitu biaya marketing dengan harga 8 juta rupiah. Yang kedua, pemrograman penentuan sentimen dengan harga 2,5 juta rupiah. Yang ketiga, biaya pembuatan tools seharga 8,5 juta. Yang keempat, biaya pencarian data senilai 3 juta rupiah. Total dari biaya yang dikeluarkan yaitu 20 juta rupiah. Penentuan harga pokok produk pada jasa momfrozenfood.id dalam hal ini keseluruhan pengeluaran di atas adalah pengeluaran pasti di awal, maka untuk menentukan harga dasar atau harga pokok adalah persatuan jasa yang akan dihitung sebagai berikut. Yang pertama, beban biaya marketing dibebankan 2% dari 8 juta, yaitu senilai 160.000. Yang kedua, beban biaya sentimen dibebankan 3% dari 2,5 juta, yaitu senilai 75.000. Yang ketiga, beban biaya pembuatan tool sebesar 4% dari 8,5 juta, jadi senilai 340.000. Lalu yang keempat, beban biaya pencarian data sebesar 2% dari 3 juta senilai 60.000. Maka total yang kami dapat menjadi 575.000 rupiah. Nah, itulah sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.